مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pengajian Jumat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Yang kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kita selaku umat berharap memperoleh syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pengajian kita pada Jumat subuh pagi ini. Kita kembali membahas kitab Mukhtarul Ahadits, yang mana kita akan mulai dengan hadis nomor 1161. Sekali lagi kita mulai hadis nomor 1161. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ightasala yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kana fi taharati ilal jum'atil ukhra, maka adalah mandinya pada hari Jumat ini yaitu sebagai taharahnya, sebagai bersucinya, ila jum'atil ukhra, sampai dengan Jumat yang akan datang. Nah, jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi itu hanya satu kali saja, yaitu ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada hari Jumat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mandi pada hari Jumat, maka mandinya itu adalah sebagai pensuci baginya sampai dengan Jumat yang akan datang. Nah, mandi pada hari Jumat ini hukumnya sunnah. Ulama menekankan bahwa mandi pada hari Jumat ini mulai dari terbit fajar sampai dengan kita akan melaksanakan sholat Jumat ke masjid. Akan tetapi pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa mandi sunat Jumat ini ditekankan ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat ke masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain. Beliau bersabda, "Iza jaa ahaduhum ilal jum'ati falyaghtasil." Apabila salah seorang di antara kalian ingin menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menekankan kepada kita bahwa mandi sunat hari Jumat sebelum kita melaksanakan sholat Jumat sangat ditekankan. Seandainya sekarang kita tidak mandi,
untuk melaksanakan sholat Jumat, maka cukup kita berwudu. Tapi sekali lagi mandi itu lebih afdal. Ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, man tawadda'a yaumal jum'ah alaiha wa ni'mat. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka baginya kebaikan. Akan tetapi fal guslu afdalu. Mandi itu pada hari Jumat lebih afdal. Nah, ini kelebihan kita mandi pada hari Jumat. Ini arti hadis secara zahir, yaitu mandi pada hari Jumat sebagai taharah kita, sebagai bentuk kesucian kita untuk melaksanakan ibadah solat Jumat. Adapun hadis yang lain yang menjelaskan bahwa mandi pada hari Jumat bisa juga menggugurkan dosa-dosa kita. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, Innal gusla yaumul jum'ati, sesungguhnya mandi pada hari Jumat, la yasahhulul khataya min usul sya'ri insilalan, dapat menggugurkan dosa-dosa sebersih-bersihnya hingga sampai akar rambut kita. Nah, ini keutamaan kita mandi solat sebelum kita melaksanakan solat Jumat. Jadi secara zahir dapat membersihkan badan kita, kita mandi. Secara batin, maka mandi pada hari Jumat yang merupakan kesunahan ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita sampai dengan akar-akar rambut kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, kemudian ulama juga menekankan, ada pula yang berselisih pendapat, seandainya mandi pada hari Jumat digabungkan dengan mandi wajib. Ada yang mengatakan boleh, pendapat ulama yang pertama. Ada yang mengatakan tidak boleh. Seandainya mandi pada hari Jumat digabung dengan mandi wajib, maka ulama berpendapat cukup niatnya mandi wajib saja. Maka mandi pada hari Jumat kesunahannya itu terangkat oleh mandi wajib. Adapun pendapat ulama yang tidak membolehkan, yaitu tidak boleh menggabungkan antara sesuatu yang wajib dengan yang sunnah. Khusus mandi wajib digabungkan dengan mandi wajib. Bagaimana bentuknya? Contohnya, mandi wajib yang digabungkan dengan mandi wajib, yaitu mandi ketika selesai haid atau selesai nifas, itu kan hukumnya wajib. Digabungkanlah dengan mandi wajib ketika kita melakukan hubungan suami istri atau kita bermimpi. Nah, itu dua mandi wajib yang boleh digabungkan menurut pendapat ulama. Akan tetapi Imam An-Nawawi membolehkan menggabungkan dua mandi, yaitu mandi wajib dengan mandi sunat hari Jumat. Niatnya cukup satu saja, yaitu mandi wajib. Maka niat mandi sunat Jumat akan terangkat oleh niat mandi wajib itu. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kemudian hadis nomor 1162. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man afta bi ghairi ilmin, barang siapa yang memberikan fatwa bi ghairi ilmin, tapi tanpa ilmu, la'anathu malaikatus samai wal ardi, maka orang yang memberikan fatwa, memberikan keputusan hukum tanpa ilmu, dilaknat oleh malaikat
yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, ini bahayanya kita memberikan suatu keputusan hukum yang mana keputusan hukum yang kita berikan atau fatwa itu tidak didasari dengan ilmu. Jadi ini pentingnya namanya kita mengaji, mendalami ilmu-ilmu agama. Karena setiap sendi kehidupan ini pasti dan wajib disentuh oleh agama. Dan ketika terjadi masalah di dalam masyarakat kita, maka di sanalah ilmu agama itu tampil untuk memberikan fatwa, untuk memberikan keputusan hukum. Dan jangan sampai kita meminta sebuah keputusan hukum kepada orang yang tidak berilmu. Di zaman sekarang, banyak sekali kita temui orang-orang yang memberikan keputusan hukum atau fatwa itu tidak dalam menuntut ilmu, tapi dengan mencari sumber-sumber yang lain yang dicari melalui media-media online. Adapun sumber hukum yang didapat dari media online itu kan tidak diketahui secara pasti. Dinukil dari kitab apa, pendapatnya siapa. Kemudian kalau dia mengambil sebuah hadis, kategori hadis itu seperti apa? Apakah hadis yang sahih, atau hadis yang hasan, atau hadis yang dhaif, atau hadis yang maudhu. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan sekali-kali namanya kita meremehkan hukum. Itu pentingnya kita bertanya tentang suatu hukum kepada orang yang mengetahui. Di antara tanda-tanda terjadinya kiamat, yaitu Allah mengangkat ilmu yang ada di atas dunia ini dengan cara mewafatkan para ulama. Kemudian ketika para ulama sudah langka, sudah jarang di atas dunia ini, maka kita sebagai orang yang jahil, orang yang bodoh, bertanya pula kepada orang yang bodoh. Kemudian orang yang kita tanya itu memberikan fatwa tanpa ilmu. Ini dijelaskan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal abdi." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmunya yang ada di atas dunia ini dengan sekali cabut saja. Walakin yaqbidul ilma biqadabil ulama. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmunya di atas dunia ini dengan mewafatkan para ulama. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ulama-ulama, para tuan guru kita yang dititipkan ilmu oleh Allah, kemudian mengajarkan kepada umat, itu perlu kita jaga, perlu kita perhatikan. Karena ulama ini adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apa yang diwarisi tentu adalah ilmu. Nah, jadi orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu dilaknat oleh malaikat yang ada di langit dan malaikat yang ada di bumi. Nah, ini pentingnya kita namanya mengaji. Jangan kita bermalas-malasan, terlebih waktu subuh ini luar biasa. Ya. Karena Allah sudah memberikan kita tempat-tempat, waktu-waktu di mana sesuatu yang kita inginkan diijabah oleh Allah. Dan salah satu waktu yang sekiranya kita meminta keinginan atau hajat kita, salah satunya adalah di waktu subuh. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi sekali lagi, jangan kita meminta fatwa atau keputusan hukum kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Imam Asy-Syafi'i juga berkata di dalam diwannya bahwa menuntut ilmu ini merupakan ibadah kedua
yang wajib setelah ibadah-ibadah fardu. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi." Tiadalah suatu pekerjaan setelah ibadah-ibadah fardu yang lebih afdal min talabil ilmi, daripada kita menuntut ilmu. Nah, ini perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Rawahu Ibnu As-Sakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir. Selanjutnya hadis nomor 1163. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a ardan zaliman." Barang siapa yang mengambil, barang siapa yang merampas ardan, satu bidang tanah, zaliman, secara zalim, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbani, maka kelak orang-orang yang mengambil atau merampas tanah orang secara zalim, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ghadbanu, maka Allah Subhanahu wa taala yang bertemu dengan orang-orang yang merampas tanah secara zalim ini, ghadbani, yaitu dalam keadaan murka, dalam keadaan marah. Ini bahayanya kita merampas atau mengambil tanah orang secara zalim. Dalam hadis ini dijelaskan satu bidang tanah kita mengambil secara zalim. Di dalam hadis yang lain juga dijelaskan. Rasulullah SAW bersabda, "Man zalama qida shibrin." Barang siapa berbuat zalim dengan cara merampas tanah orang hanya sejengkal saja, entah itu mengubah patoknya, entah itu memiringkan bangunannya, nah, itu salah satu bentuk merampas. Nah, apa yang terjadi? Tuwiqa min sabi ardina. Maka orang yang merampas tanah secara zalim ini akan dibebani 7 lapis bumi. Bahkan di hadis yang lain disebutkan tanah yang ia rampas itu akan dikalungkan kelak di lehernya. Sebanyak 7 lapis bumi. Itu hanya sejengkal. Dijelaskan dalam hadis ini. Bagaimana jikalau kita mengambil tanah orang secara zalim lebih dari sejengkal? Tinggal kita kalikan saja dengan 7 kali lapis bumi. Maka itulah yang mereka akan peroleh orang-orang yang zalim ini, mengambil tanah orang walaupun hanya sejengkal, yaitu kelak mereka akan dikalungkan, dibebankan di leher mereka apa yang telah mereka ambil dari orang lain, yaitu berupa tanah ini. Nah, ini bahayanya kita melakukan kezaliman terhadap sesama manusia. Karena dosa kita terhadap manusia ini hanya bisa diampuni oleh Allah dengan cara kita meminta keridhaan atau dengan cara kita meminta maaf terhadap orang yang kita zalimi. Selama kita belum meminta maaf atau belum kita meminta keridhaan, maka di sanalah murka Allah terus akan ada dalam diri kita. Jadi dosa kita terhadap Allah bisa kita minta ampunan dengan cara kita banyak-banyak beristighfar atau dengan cara kita melakukan amal-amal soleh yang lain. Akan tetapi dosa kita terhadap manusia, yaitu dalam bentuk kezaliman ini, maka ampunan Allah itu hanya satu, yaitu ketika manusia yang melakukan kezaliman itu meminta maaf atau meminta keridhaan dari orang yang ia zalimi ini. Nah, ini perlu kita perhatikan.
dalam hal mengambil tanah orang lain secara zalim. Jangan sampai kelak kita bertemu dengan Allah, Allah dalam keadaan marah kepada kita. Jangan sampai kelak ketika kita bertemu dengan Allah, maka 7 lapis bumi itu dibebankan di atas leher kita. Disebabkan karena kita mengambil hak orang lain secara zalim. Rawahu Ibnu Majah an Ibnu Asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Asar. Selanjutnya hadis nomor 1164. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aksara minal istighfari." Barang siapa yang memperbanyak dari mengucap kalimat istighfar, ja'allahu lahu min kulli hammin farajan. Maka Allah akan menjadikan bagi orang-orang yang senantiasa mengucap istighfar itu hammin farajan. Setiap kesedihannya itu ada kesenangan. Wa min kulli daikin makhrajan. Dari setiap kesusahan hidup, dari setiap kesempitan hidup, makhrajan, ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, sekali lagi, istighfar memberikan dampak bagi orang-orang yang senang mengucapkannya, yaitu yang pertama, dari setiap kesusahan Allah berikan kesenangan. Dari setiap kesempitan hidup Allah berikan jalan keluar. Dan yang ketiga, Allah juga akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini kelebihan kita membaca namanya kalimat istighfar. Ya, kalimat yang paling pendek kan astagfirullahalazim. Itu cukup kita ucapkan. Adapun yang panjang, ya kita mengucapkan sayyidul istighfar. Nah, sayyidul istighfar ini luar biasa manfaatnya, luar biasa khasiatnya bagi orang-orang yang senang mengamalkannya. Ya. Sayyidul istighfar ini rajanya istighfar. Jadi setiap kita datang menghadap Allah dalam keadaan penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, maka obatnya itu adalah sayyidul istighfar. Kita banyak-banyak membaca doa ini. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini sayyidul istighfar. Jangan pernah kita tinggalkan namanya istighfar ini. Karena kita tidak tahu, walaupun kita diam di rumah, tidak keluar dari rumah, bisa jadi dalam rumah itu kita melakukan dosa. Apalagi kita yang sering keluar rumah, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Baik itu melalui lisan kita, melalui mata kita, melalui tangan kita, kaki kita, pikiran kita. Bahkan di dalam sesuatu yang tersembunyi, yaitu hati kita, bisa melakukan dosa. Maka itu pentingnya Allah memberikan kita jalan melalui kita banyak-banyak mengucapkan istighfar. Nah. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Selanjutnya hadis nomor 1165. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aksara zikrullah."
Barang siapa yang banyak menyebut Allah, barang siapa yang banyak mengingat Allah, ahabbahullahu ta'ala, maka orang-orang yang banyak menyebut Allah, mengingat Allah ini, dia termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Jadi tanda kita cinta kepada Allah yaitu banyak kita berzikir kepadanya. Banyak kita menyebut nama Allah. Dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun kita berzikir kepada Allah. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Inna fi dzalika laayatil liulil albab. Maka sesungguhnya itu merupakan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir. Siapa mereka? Orang-orang yang berfikir, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang mengingat Allah dalam keadaan qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, kemudian dalam keadaan istirahat atau berbaring. Nah, ini tanda ulil albab itu, orang yang dititipkan pikiran oleh Allah, kemudian dari pikiran yang ada dalam diri kita itu, kita berzikir kepada Allah. Ini tanda-tanda ulil albab. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian dia berfikir tentang penciptaan Allah, yaitu langit dan bumi ini. Kemudian dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Jadi setiap yang ada di langit dan di bumi ini tidak ada yang sia-sia. Tidak ada mendatangkan kebatilan bagi manusia dari penciptaan Allah. Cuman manusia saja yang membuat sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah, baik di langit maupun di bumi ini, menjadi batil. Nah, ini pentingnya namanya kita berzikir, mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun istirahat. Nah, jadi kelebihan kita berzikir, yaitu kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang jarang sekali atau tidak pernah mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan duduk, wabil khusus di dalam sebuah majelis, tidak ada dalam majelis itu mengingat Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyindir orang-orang yang duduk dalam suatu majelis tapi tidak mengingat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yazkurillahi fihi kanat alaihi minallahi tiratan." Barang siapa yang duduk di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat Allah di dalamnya, pastilah ia memperoleh kerugian yang besar di dalam tempat itu. Nah, jadinya sebagus-bagus tempat, sebagus-bagus majelis, yaitu ketika dalam tempat atau majelis itu kita menyebut nama Allah. Jadi berzikir bukan hanya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sekiranya sudah masyhur. Kita mengaji ini saja sudah berzikir, mengingat Allah. Duduk dalam majelis ilmu, kemudian kita mengkaji
pesan-pesan agama, ini sudah termasuk dari berzikir kepada Allah. Terlebih setelah selesai salat subuh sampai kita menunggu namanya isyraq, ya, tanda untuk terbitnya matahari. Nah, ini kita berzikir, termasuk salah satu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah malu kepada mereka, yaitu yang senantiasa berzikir kepadanya, untuk mengazab mereka kelak pada hari kiamat. Kenapa? Karena mereka sudah termasuk dari hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya namanya kita berzikir. Rawahud Dailami an Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Aisyah. Selanjutnya hadis nomor 1166. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala pasyabi'a." Barang siapa yang telah selesai makan, kemudian pasyabi'a, dia kenyang. Wa syariba, dan barang siapa yang telah selesai minum, parawiyah, kemudian hilanglah dahaganya. Faqala, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai minum dan setelah selesai makan. Karena dari makan itu hilanglah rasa laparnya, dan dari minum itu hilanglah rasa hausnya. Kemudian dia berdoa, mengucapkan, Alhamdulillahillazi at'amani wa ashba'ani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan. Wa ashba'ani, dan telah menyebabkan aku kenyang. Wasaqani, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku minum. Wa arwani, dan dengan minum itu aku menjadi segar atau hilanglah dahagaku. Kharaja min zunubihi, maka ketika kita mengucapkan doa ini, yaitu Alhamdulillahillazi at'amani wa ashba'ani wa saqani wa arwani. Ketika kita selesai makan dan minum mengucapkan doa ini, kharaja min zunubihi, maka keluarlah bagi orang yang mengucapkan doa ini min zunubi, dari dosa-dosanya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini kelebihan kita membaca doa setelah kita menerima nikmat Allah berupa makanan dan minuman. Doa ini yang kita baca ini sebagai bentuk agar kita tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Biasa manusia kalau sudah perut kenyang atau segala sesuatunya sudah terpenuhi, maka ia lupa, tidak memuji Allah. Nah, bagi kita yang mengetahui doa ini, hendaklah kita mengucapkannya setelah kita makan atau setelah selesai kita minum, agar kita tidak termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Dan bagi orang-orang yang baca doa ini, maka melalui hadis Rasulullah SAW diampuni dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Nah, ini kelebihan kita membaca doa ini, yaitu kita mengucapkan Alhamdulillahillazi at'amani wa ashba'ani wa saqani wa awrani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan. Dari makanan ini membuat aku kenyang. Segala puji pula bagi Allah yang telah memberikan aku minum. Dari minuman ini maka hilanglah haus atau dahaga. Nah, ini pentingnya namanya kita memuji Allah setelah kita diberikan nikmatnya. Nah,
Rawahu Ibnu Sina an Abi Musa al-Ash'ari. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sina dari Abi Musa al-Ash'ari. Selanjutnya hadis nomor 1167. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amata aza an tariqil muslimin." Barang siapa yang menyingkirkan, barang siapa yang menghilangkan satu bentuk aza, satu bentuk keburukan, satu bentuk hal-hal yang mendatangkan kemudaratan, antariqil muslimin, dari jalan-jalan yang dilewati oleh orang-orang muslim, kutibat lahu hasanatun, maka dicatat baginya satu kebaikan. Jadi kita menyingkirkan duri, menyingkirkan batu, menyingkirkan hal-hal yang sekiranya dilewati tempat itu, dilewati jalan itu oleh orang-orang muslim akan memberikan kemudaratan baginya. Maka kita yang menyingkirkan segala sesuatu di jalan itu, maka dicatat oleh Allah satu kebaikan. Itu baru satu hal yang kita singkirkan. Bagaimana dengan banyak hal yang sekiranya dapat menyakiti orang-orang muslim ketika dia berjalan di tempat itu. Waman tuqibbilat, dan barang siapa yang diterima minhu hasanatun, daripadanya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka Allah janjikan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, ini pentingnya kita namanya memiliki kepekaan. Kepekaan ketika ada satu penyakit yang kira-kira penyakit itu mengganggu orang-orang muslim ketika berjalan di tempat itu. Maka kita singkirkan. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Bahwa ibadah itu, bahwa pahala itu bukan hanya dalam bentuk ibadah-ibadah ritual saja. Ada pula ibadah-ibadah di luar ibadah ritual yang harus kita lakukan. Yang sekiranya itu diterima oleh Allah, maka Allah masukkan kita ke dalam surganya. Dan salah satunya yaitu kita menyingkirkan sesuatu yang memberikan kemudaratan bagi orang muslim ketika melewati jalan itu. Nah, jadi apapun yang kita lihat, baik itu duri, disebutkan dalam hadis yang lain itu duri, atau batu yang merintangi, menghalangi, atau pecahan-pecahan dari gelas atau botol yang sekiranya nanti dilewati pasti akan tersakiti dari orang-orang muslim itu, ini perlu kita singkirkan. Karena satu kebaikan yang diterima oleh Allah dari perbuatan yang kita lakukan, maka itu asbab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang lain? Nah, inilah perumpamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jangankan kalian beribadah di dalam masjid setiap hari, menyingkirkan satu duri saja itu sudah termasuk ibadah. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain yang seandainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlunya kita memiliki kepekaan. Nah, Rawahul Bukhari an Mu'qal bin Yasir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Mu'qal bin Yasir. Selanjutnya hadis yang terakhir. Hadis nomor 1168. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amsa kalan." Barang siapa pada waktu sore kalan
dalam keadaan lelah. Min amali yadayhi, dari dia melakukan pekerjaan dengan menggunakan kedua tangannya. Jadi barang siapa di antara kita bekerja pada waktu pagi, kemudian pada waktu sore kita pulang ke rumah dalam keadaan lelah, bekerja menggunakan dua tangannya, amsa maghfurallah, maka lelah kita pada waktu sore disebabkan kita bekerja itu sebagai maghfurallah, sebagai ampunan Allah bagi dosa-dosa kita. Jadi intinya seperti hadis yang telah kita bahas pada Jumat yang lalu, Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang ditimpa musibah pada hartanya, pada badannya, kemudian dia menyembunyikan musibah itu, tidak bercerita kepada manusia, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, termasuk juga kita pulang dari tempat kerja dalam keadaan lelah, tanpa kita mengeluh, yang mana tujuan kita adalah untuk menafkahi keluarga. Dengan kita bekerja, maka kita pulang ke rumah dalam keadaan lelah, tanpa kita mengeluh, maka itu merupakan ampunan dari Allah kepada kita. Nah, ini pentingnya, namanya kita belajar agama. Jangan sampai setiap hal-hal yang tidak baik kita keluhkan. Ketika kita memperoleh kebaikan, kita ceritakan. Ya. Jadi sekali lagi, bekerja dengan menggunakan kedua tangan itu lebih baik daripada kita meminta-minta. Karena bekerja dengan menggunakan kedua tangan kita merupakan ampunan bagi Allah ketika nanti kita pulang dalam keadaan lelah. Nah, ini pentingnya, namanya kita jangan mengeluh. Bisa jadi lelah kita ini merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang kaitannya dengan kita bekerja di atas kedua tangan kita untuk memenuhi nafkah keluarga. Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fisabilillah, satu dinar yang kau infakkan untuk berjuang di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi alal miskin, dan satu dinar yang engkau sedekahkan untuk orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang engkau berikan kepada ahlika, kepada keluarga-keluargamu, a'zamuha ajron, maka pahalanya itu lebih besar satu dinar yang kita infakkan kepada keluarga kita. Allazi anfaqtahu ala ahlik, jadi satu dinar yang engkau berikan kepada keluarga itu lebih baik daripada satu dinar yang kita infakkan kepada fakir miskin, atau membebaskan budak, atau berjuang di jalan Allah. Nah, ini janji Rasulullah SAW bahwa kalian bekerja, kita bekerja di atas tangan kita untuk menafkahi keluarga kita, maka pahalanya itu sangat besar. Jikalau dibandingkan kita menginfakkan satu dinar untuk berjuang di jalan Allah, kemudian satu dinar untuk bersedekah kepada orang miskin, dan satu dinar untuk membebaskan budak sahaya. Nah, jadi ini berita gembira sebenarnya bagi kita yang senantiasa pergi pagi pulang sore semata-mata untuk menafkahi keluarga. Maka lelah kita yang kita peroleh dari kita bekerja, maka itu merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jamaah pengajian Jumat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis telah kita bahas pada pertemuan kita Jumat pagi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada Jumat subuh yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir kembali dalam pengajian Jumat subuh yang akan datang. Mari kita tutup pengajian kita dengan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka las-sunnah warzuqna sidqata wa quli alaika wa husnul zanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yakaribuna ilaik maqrunan bi awafid darin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.